Bismillahirrahmanirrahim. Waruya dan diriwayatkan ma'ala wajhil ardi, tidak ada di atas bumi ini, ya, di atas bumi ini, baldatun satu negeri, baldatun satu negeri, yarfa'ullahu ta'ala, yang mana Allah Ta'ala mengangkat fiha, di negeri tersebut, al-hasanata, satu kebaikan, al-wahidata, yang satu, al-wahidata, yang satu, bimi'ati alfi hasanatin, dengan 100.000 kebaikan, illa makata, kecuali negeri Mekah. Jadi diriwayatkan tidak ada satu negeri pun di alam semesta ini, di dunia ini, di mana satu kebaikan dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat, kecuali di kota Mekah. Artinya apa? Di kota Mekah, ya, di Makkah. Di kota Mekah itu satu kota yang paling baik di bumi. Dalam akidah kita nih ya, paling baik di bumi. Karena apa? Di kota Mekah itu satu kebaikan dibalas 100.000 kali lipat. Ya, 100.000 kali lipat. Bukan hanya sholat saja. Kalau di sholat itu kan ada hadisnya itu, man sholla alayya sholatan, man sholat bagaimana? Sholatun fi masjidi hada, sekali sholat di masjidku ini, kata Kanjeng Nabi, afdalu min alfi sholatin fi ma siwa, fi min alfi sholatin fi ma siwa, sekali sholat di masjidku ini, kata Kanjeng Nabi ini, yakni Masjid Nabawi, itu lebih utama dari 1.000 kali lipat sholat di selain Masjid Nabawi, illa fil Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Wa sholatun fil Masjidil Haram, sekali sholat di Masjidil Haram, afdalu, itu lebih utama, min mi'ati alfi sholatin fi ma siwa, sekali sholat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada 100.000 kali lipat di selainnya Masjidil Haram. Jadi gitu, Masya Allah. Ternyata menurut keterangan ini bukan hanya sholat, tetapi semua kebaikan yang kita lakukan di tanah Mekah, itu semuanya dilipat gandakan oleh Allah menjadi 100.000 kali lipat. Makanya sering kan saya sampai ketika saya lagi ke Tanah Suci, ke Mekah, ya, lagi umroh, selalu saya tawarkan siapa yang mau wakaf Al-Quran, ya kan? Sering gitu, siapa yang mau wakaf Al-Quran untuk pahalanya untuk orang tuanya atau untuk dirinya sendiri, silahkan. Kalau wakaf itu memang
Untuk yang masih hidup nggak apa-apa, memang begitu. Wakaf itu kan menyerahkan segala sesuatu di jalan kebaikan. Ada orang mewakafkan hartanya, ada orang mewakafkan tenaganya, gitu. Beda dengan umroh, badal umroh. Kalau badal umroh itu syaratnya orangnya sudah meninggal, orangnya sudah wafat, atau orangnya kena penyakit yang tidak bisa diharap lagi kesembuhannya. Nah, kalau seperti itu boleh dibatalkan. Nah, ini karena apa? Karena wakaf di tanah suci Mekah ya, untuk ditaruh di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat. Sholat, apapun kebaikan dan sedekah juga begitu. Sedekah yang kita lakukan di tanah suci, di Mekah, khususnya di Masjidil Haram, itu lebih utama daripada 100.000 kali lipat. Makanya kebaikan-kebaikan di sana semuanya dilipat gandakan, ya. Wa man shalla fiha, dan barang siapa yang sholat fiha di Mekah. Ini sebenarnya sholat di Masjidil Haram. Sholat tanpa sekali sholat aja, rufiat maka diangkat lagu baginya mi'atu alfi sholatin, 100.000 kali sholat. Yang tadi udah saya sampaikan. Wa man shoma fiha yauman, barang siapa yang berpuasa sehari di tanah Mekah, sehari sholat, sehari puasa sehari di kota Mekah, sehari puasa di kota Mekah, kataballahu lahu shoma mi'ati alfi yaumin, maka itu Allah akan menuliskan baginya seperti orang puasa 100.000 hari. Masya Allah, itu berpuasa di sana di Mekah, ya. Terus, waman tasaddaqa bidirhamin, barang siapa yang bersedekah 1 dirham, kataballahu lahu mi'ati alfi dirhami shadaqatin, mi'ata alfi dirhamin shadaqatan, maka Allah akan menuliskan baginya 100.000 dirham sedekah. Jadi seperti sedekah 100.000 dirham, sedirham saja. Ibaratnya taruhlah kalau kita sedekah di kota Mekah 1.000 perak, maka sama saja dengan kita sedekah 100.000 di Indonesia ini. Itu fadilah kota Mekah, keutamaan kota Mekah besar, Mas. Ya, kita berikan kepada siapa? Kita berikan kepada orang-orang di sana. Itu banyak orang-orang yang kayak pekerja itu, tukang sapu, ya, office boy, ada juga tukang-tukang proyek, Mas. Ya, orang-orang yang kerja di proyek Masjidil Haram itu, pilih yang tua-tua itu, ada di sana banyak. Karena memang di Masjidil Haram itu lagi ada pembangunan terus-terusan, besar-besaran. Makanya kita lihat tuh orang yang kira-kira udah tua masih kerja gitu, atau tukang sapu di Masjidil Haram itu, ya,
Karena sedekah di tanah suci itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Baik, kemana kan? Jadi 100.000 kali lipat. Selanjutnya, waman khotamal Qur'ana, barang siapa yang mengkhatamkan Al-Qur'an marrotan sekali, ya, wahidatan, ya hanya sekali-kalinya di kota suci Mekah. Ya, kita bisa, kalau haji mah bisa, kalau umroh sebenarnya kalau memang baca terus bisa sih. Kalau umroh kan di Mekah itu 4 hari. Kalau ngambil program 12 hari, berarti di Mekahnya itu 5 hari. Kalau kita khatam Al-Quran kalau 5 hari berarti sehari 6 juz. Bisa sebenarnya. Kalau niat mah terus aja baca Al-Quran tuh, ya kan? Tapi kan kita nggak di masjid aja. Kalau orang umrah itu kan kegiatannya banyak. Ada city tour, ke sana. Jadi tidak hanya di masjid saja. Misalnya ya nanti mas-mas ini pergi haji misalnya, ya itu bisa diusahakan karena memang lama di Mekah. Berapa hari? Kalau orang haji itu 32 hari di Mekah, Mas. Di Madinah 8 hari. Nah, di saat itu 32 hari, sehari 1 juz saja bisa. Sehari 1 juz bisa, Mas. Karena apa? Sekali khatam Al-Quran di kota Mekah, di tanah suci, kataballahu lahu mi'ata alfi khatmatin. Maka Allah menuliskan baginya 100.000 khatam Al-Quran. Ada orang bisa 100.000 khatam Al-Quran? Gak ada. Makanya ini kesempatan nih. Kesempatan bagi orang yang lagi umroh, apalagi yang pergi haji, untuk mengkhatamkan Al-Quran di tanah suci. Kenapa? Karena sekali khatam di tanah suci, khatam Al-Quran di tanah suci, Allah berikan pahala sebagaimana khatam 100.000 kali lipat khatam. 100.000 kali khatam gitu. Subhanallah. Wa man sabbaha Allah Ta'ala, barang siapa yang bertasbih pada Allah Ta'ala fiha, di tanah suci Mekah, di Mekah ini marrotan sekali, kataballahu lahu mi'ata alfi bighairiha, maka Allah akan menuliskan baginya 100.000 selain di tanah suci Mekah. Baca subhanallah sekali gitu, Mas. Subhanallah sekali itu sama aja dengan membaca 100.000 kali di Indonesia. Insya Allah besar pahalanya. Ya, usahakan ketika sampean lagi pergi umroh, usahakan ketika sampean itu pergi haji untuk memperbanyak kebaikan di tanah suci. Masya Allah. Karena dilipat gandakan. Semua kebaikan, satu kebaikan dibalas 100.000 kali lipat. Ya. Wala yaumun wahidun, dan sungguh sehari, ya,
Ya, sekali sehari. Fi haramillahi, di tanah haram. Wa amnihi arja, arja maka bisa diharapkan laka bagimu, wa afdalu min siyamid dahri, daripada apa nih? Lebih utama daripada puasa setahun, wa qiyamihi fi ghairiha minal buldani, dari negeri-negeri. Ini mah hanya penjelasan saja. Jadi sehari di sana itu hitungannya kalau kita berbuat kebaikan itu seperti 100.000 hari. Waruya, dan diriwayatkan barang siapa sholat yang sholat khalfal maqami, di belakang maqam Ibrahim, di belakang maqam Ibrahim, ya, rakaataini, 2 rakaat, ghufira maka diampuni lagu baginya ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang sudah lewat. Jadi sholat di belakang maqam Ibrahim. Sholat di belakang maqam Ibrahim itu dilakukan setelah tawaf. Ya, setelah tawaf. Entah tawaf apa baik, ya, itu disunahkan. Tawaf itu kan kemarin ada 6 toh. Ada sholat tawaf kudum, tawaf haji atau tawaf ifadah, tawaf umroh, tawaf nazar, tawaf sunnah, tawaf wada. Setelah tawaf disunahkan untuk apa namanya? Sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Karena apa? Sholat 2 rakaat sholat di belakang maqam Ibrahim ini dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang sudah lewat. Wa'utiya minal hasanati, dan akan diberikan dari kebaikan-kebaikan bi'adati kulliman, dengan sejumlah tiap-tiap orang sholat khalfahu, sholat yang sholat khalfahu di belakang maqam Ibrahim al-afan, dengan berlipat ganda. Tuh, Allahu Akbar. Kita sholat di belakang maqam Ibrahim nih, setelah sholat tawaf itu kita diampuni dosa-dosa kita, dan kita dikasih kebaikan sejumlah orang yang sholat di belakang maqam Ibrahim itu. Masya Allah. Wa ammanahullahu ta'ala yaumal qiyamah, dan Allah akan memberikan keamanan padanya besok di hari kiamat, minal fazail akbari, dari kepanikan yang besar di hari kiamat. Faza, panik, kesusahan. Ya, ini karena kan hari kiamat itu kan panik kita nih. Ya Allah, di yaumul ba'ats, di hari kebangkitan nih, kita panik mas. Kita ada rasa takut yang luar biasa. Dia pas yaumul mizan, di mana kita semua akan ditimbang nih amal baik kita. Yaumul hisab, semua amal kita akan dihisab oleh Allah. Kita pastinya panik, ada rasa takut pasti itu. Nah, ketika kita itu sholat di belakang maqam Ibrahim 2 rakaat loh ini, maka kepanikan itu Allah angkat. Kita akan merasa aman besok di hari kiamat. Bil barakati
sholat 2 rakaat dengan berkahnya sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah, Tabarakallah ya. Terus mana tadi? Wa amara, dan Allah, wa amara azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla memerintahkan Jibril kepada malaikat Jibril, wa Mikail, dan pada malaikat Mikail, wa jami'al malaikati, dan seluruh malaikat, ayastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, untuk memintakan ampun baginya hingga hari kiamat. Nih hari kiamat nih. Ini bagi yang ikut live ya. Nanti yang ada Allah panggil bisa ke tanah suci ya. Entah itu haji ataupun umroh, jangan lewatkan sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Ya. Makanya kalau di sana amalan yang paling baik itu amalan tawaf. Tawaf sunnah itu. Tawaf, habis tawaf sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Ya, karena begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus waruya, dan diriwayatkan, man, barang siapa tawaf, yang tawaf haula baitillahi sab'an, di sekitar Baitullah 7 kali, fi yaumin syaifin, pada hari yang apa? Fi yaumi syaifin, pada hari musim panas, musim kemarau ini mas, musim panas aja lah, karena memang di tanah suci itu jarang hujan, ya jarang hujan, musim panas. Karena di tanah suci itu ada 2 musim. Musim apa? Musim panas sama musim dingin. Kalau panas mencapai 55 derajat, Masya Allah, panasnya luar biasa. Kalau dingin bisa mencapai 3 derajat. 3 derajat. Itu apalagi kayak di Taif, dingin sekali. Nah, ini kata diriwayatkan, barang siapa yang tawaf di Baitullah 7 kali. Memang tawaf itu 7 kali. Tawaf apa saja? Yang jumlahnya 6 tadi. Tawaf apa tadi? Tawaf qudum, tawaf haji atau tawaf umrah. Yang ketiga tawaf apa? Tawaf haji atau tawaf ifadah. Yang ketiga tawaf umrah. Yang keempat tawaf nada. Yang kelima tawaf sunnah. Yang keenam tawaf wada. Nah, tawaf itu kan semuanya dilakukan 7 kali. Dilakukan 7 kali. Nah, ketika kita tawaf di musim panas, ya, di musim panas, sadidil ari, yang sangat panas, sangat panas, hasiron arayat ala raksihi, yang menimpa di kepalanya ini kan, panasnya itu. Wastaslama, dan dia beristislam di waktu apa? Waktu tawaf itu kan kita mulai ketika melewati Hajar Aswad, kita beristislam. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, beristislam. Nah, beristislam namanya. Ya, barang siapa yang beristislam, ya kan tawaf kan selalu istislam nih, ya. Istislam wal wastaslam al hajar, beristislam pada Hajar Aswad,
fi kulli taufatin, pada tiap-tiap tawaf, min ghairi ayu ati ahadan, dia juga tidak menyakiti seorang pun. Ya, ketika tawaf dia antang. Kita tawaf itu banyak toh. Kita jangan menyakiti orang. Dari ucapan, dari mentang-mentang kita badan yang gede, kemudian orang yang kecil kita tabrak misalnya, ya. Terus kita semaunya sendiri tawaf, membuat orang sakit, membuat orang marah sama kita, ya. Jangan. Jadi barang siapa yang tawaf di Baitullah, di musim panas yang sangat amat panas, dia beristislam waktu di Hajar Aswad, setiap tawaf, dan dia tidak menyakiti orang sedikit pun. Wa qalla kalamuhu illa min dzikrillah ta'ala, dan sedikit sekali ucapannya kecuali zikir kepada Allah. Jadi tidak banyak ngomong. Kalau tawaf tidak banyak, jangan banyak ngobrol, kecuali zikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikir, ya. Atau membaca doa-doa. Yang penting jangan ngobrol aja. Ini tawaf ngobrol, jangan sedikit ngobrol masalah dunia, ya. Kalau sebatas kayak saya, kalau pas lagi bimbing, hanya sebatas, ayo buruan maju, ayo kiri, ya gitu mah nggak apa-apa, karena mengarahkan jamaah. Jangan ngobrol selain zikir kepada Allah Ta'ala. Kata balaku bi kulli qadamin, maka Allah akan menuliskan baginya tiap-tiap langkah nih, qadamin, ya, tiap-tiap langkah, yarfa'uha sab'una alfa hasanatin, mengangkat 1000 kali. Satu langkah itu dihitung 70.000 kali. Subhanallah. Sab'una alfa hasanatin, 70.000 kebaikan satu langkah. Masya Allah. Maka tawaf itu pahalanya besar di sisi Allah, karena satu langkah ini dihitung 70.000 kebaikan. Wa ma'anhu sab'una alfa sayyi'atin, dan menghapuskan darinya 70.000 keburukan. Wa rafa'alahu sab'una alfa darajatin, dan mengangkat baginya 70.000 derajat. Wa fadlul masyi 'ala raqibi, dan keutamaan tawaf yang berjalan. Kan tawaf ada yang berjalan, ada yang naik kendaraan, ada naik skuter, Mas. Kalau dulu skuter, ya, ada, sekarang udah dihilangkan itu, udah dihilangkan. Sepeda listrik, saya pernah, ya kan, sepeda listrik itu di atas, Mas, tawafnya. Kalau sekarang pakai mobil golf sekarang, ya, itu bayarnya 200 rial, ya. Ini naik. Nah, ini kata di dalam kitab ini diriwayatkan bahwasanya keutamaan tawaf yang berjalan ala raqibi dibandingkan dengan yang tawaf dengan naik kendaraan. Kayak tadi naik motor listrik, ya, atau sepeda listrik, atau naik apa? Naik mobil golf. Itu kafadril qamari lailatul badri, itu seperti utamanya malam Lailatul malam 14, malam purnama ini mah,
ala sair kawakibi, melebihi atas seluruh bintang-bintang. Bintang memang banyak Mas, bintang memang banyak. Tapi kalau tidak bisa menerangi dunia ini seterang gitu, seperti malam purnama. Kalau malam purnama, bulan purnama itu muncul, maka seluruh alam semesta ini terang, ya kan? Nah, perumpamaannya seperti itu. Tawaf dengan berjalan kaki itu keutamaannya, ya. Tawaf dengan berjalan kaki dibandingkan dengan tawaf yang naik kendaraan, itu keutamaannya seperti bulan purnama, melebihi daripada bintang-bintang yang ada. Makanya usahakan tawaf itu berjalan, ya. Kecuali memang dalam keadaan sakit, udzur. Walaupun begitu tetap sah sholat naik kendaraan itu sah, naik mobil golf, naik motor listrik, ya sepeda listrik gitu sah, tapi pahalanya lebih gede jalan kaki. Itu lebih gede. Usahakan kalau nanti mas-mas nih, ya, semua santri, kalau nanti pas lagi umroh atau haji, pas tawaf, usahakan tawafnya berjalan, ya. Kecuali lagi sakit. Kalau pas lagi sakit, namanya juga sakit, silakan naik kendaraan, yakni sekarang mobil golf, yang sepeda listrik gak ada. Sama sekarang mobil golf sama itu kursi itu yang dorong, ya kita bayar Mas, itu 400 real loh. Kalau kita didorong pakai kursi roda itu, ya, itu 400 real. Tawaf 200, sa'i 200, 400 real, ya. Nah ini kalau sampai nanti lagi Allah panggil untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Alhamdulillah, terima kasih sama-sama Pak, sama-sama Umi Maryam, terima kasih sama-sama Pak Sugi, matur nuwun selalu ngikutin pengajian kita ya. Ini pengajian tiap hari ba'da sholat subuh sampai jam 6:30 maksimal ya, sampai paham ini ya. Jadi di tanah suci, di tanah suci Mekah, berusahalah selalu melakukan kebaikan, karena kebaikan dibalas oleh Allah 100.000 kali lipat gitu. Jangan lupa tawaf di belakang maqam sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Terus apalagi kalau tawaf usahakan berjalan kaki. Walaupun sampean itu banyak uang untuk bayar mobil golf, untuk saat ini mobil golf, atau untuk membayar kursi roda, tetap sampai usahakan berjalan kaki kalau sehat ya, karena fadilahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan naik kendaraan ya. Saya kira cukup ya semua. Terima kasih bagi yang sudah mengikuti pengajian kita secara live ya. Jangan lupa yang belum follow TikTok saya ya, biar bisa mengikuti pengajian. Tiap hari ada pengajian ya, ada pengajian ba'da subuh, ada pengajian ba'da asar, ba'da maghrib, dan ba'da isya. Tiap hari ada ya. Silakan yang belum
apa namanya? Follow, ayo follow TikTok saya. Terima kasih. Kita tutup pengajian kita dengan membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahaladzim 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 subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.